Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Negeri 1 Malang dan segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Malang. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, untuk hari ini kita membahas mengenai halal bihalal. Ada apa setelah Ramadan itu ya? Biasanya ada apa? Ya, tentunya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri atau biasa kita sebut dengan halal bihalal ya. Saat Ramadan berlalu, apakah yang terasa di hati kita? Sedih atau senang? Nah, mungkin bisa dua-duanya ya. Sedih karena Ramadan telah selesai, Ramadan yang bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan sudah berlalu. Nah, tentu kita sedih itu. Atau senang. Senangnya karena apa? Karena kita memasuki bulan Syawal, bulan yang di mana kita seperti dilahirkan kembali di dunia, yang berarti suci, yang tak punya dosa. Nah, tentu kita senang akan hal itu. Ya, kita merasa gembira itu memang harus ada ya. Apalagi di bulan Syawal ini. Di bulan puasa maupun di bulan hari raya atau bulan Syawal itu juga harus sama-sama gembira juga. Karena disebutkan dalam hadis, "Lisaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Robnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini sudah ditulis dalam hadis Bukhari. Nah, maka kita harus gembira ketika berpuasa maupun berbuka. Maksudnya berbuka ya ketika masuk hari raya ini. Selanjutnya, kegembiraan dalam ragam tradisi, mari kita maknai. Ya, bukan hanya sekedar tradisi. Ya, tradisi yang ada di negara kita ketika hari raya itu biasanya mudik ya. Mudik harus kita niati dengan birrul walidain dan silaturahim. Nah, itu di PowerPoint kita lihat ada di dalam hadis yang artinya itu adalah keridhaan Tuhan ada pada ridho orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Nah, ini kita harus perhatikan betul bahwasanya kita mudik itu tujuannya supaya mendapatkan ridho orang tua, mendapatkan maaf dari orang tua. Terus yang hadis yang kedua dari hadis Tirmidzi, mana yang artinya barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan di akhir hayatnya, maka sambunglah silaturahim. Nah, ini tidak hanya pada orang tua, tapi kita menyambung silaturahim kepada kerabat, saudara maupun teman-teman. Nah, itulah tujuannya mudik. Tapi untuk tahun ini memang mudik belum diperbolehkan. Semoga tahun depan bisa mudik semuanya ya. Untuk tahun ini mungkin kita silaturahimnya, birrul walidainnya bisa melalui virtual dulu, melalui video call mungkin. Tidak mengurangi nilai-nilai silaturahim dan nilai-nilai birrul walidain, tidak. Karena juga terhalang oleh keadaan. Itu ya. Baju baru dengan niat tampil terbaik di hari raya. Nah, biasanya ketika hari raya kan kita membeli baju baru. Nah, kita niatkan itu untuk tampil terbaik karena ini bulan suci, kita dilahirkan kembali, maka kita harus menggunakan baju yang terbaik. Nah, makanya terjadi tradisi itu di
hari raya. Di dalam hadis disebutkan dari Hasan As-Sabit radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada 2 hari raya agar kami memakai pakaian yang terbaik yang kami punya. Nah, makanya kita biasa untuk membeli pakaian baru ya di hari raya. Tapi ini tidak wajib ya. Mas di sini maksudnya terbaik itu tidak harus baju baru, tidak. Nah, akan tetapi baju yang sekiranya kita anggap yang terbaik itu yang mana? Biasanya kan ada salah satu baju kita yang kita anggap yang terbaik. Nah, itu. Jadi tidak harus baru, tidak harus mewajibkan untuk beli, tidak. Tapi baju yang kiranya terbaik, yang bersih, yang suci, yang kita pakai. Kita niati untuk menghadapi hari yang suci ini. Bukan untuk tampil mewah-mewahan, saingan, bagus-bagusan dengan teman. Nah, jangan. Itu malah nanti timbulnya riak. Nah, kita bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Nah, jangan sampai diniati riak, tapi kita niati menyambut bulan suci. Kita harus menunjukkan tampilan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya biasanya ada tradisi makan-makan. Karena ini memang Yaumus Surur, hari berbahagia, hari raya itu ya. Rasulullah bersabda tentang hari raya, hari raya itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, ini ada di kitab Fikih Sunnah di juz 1 halaman 598. Jadi memang untuk makan dan minum yaumus surur. Maksudnya makan dan minum bukan kita makan sendiri, bukan, tapi ajang kita untuk juga bersedekah. Biasanya tuan rumah itu menyediakan makanan ketika ada orang yang silaturahim, ketika tetangga maupun saudara silaturahim kita berikan makan dan minum. Nah, biasanya kan banyak seperti itu tradisi yang ada di hari raya. Nah, makanya tidak heran kalau kita di hari raya itu ketika silaturahim diberikan makan dan minum. Nah, memang ini juga sabda Rasulullah. Itu hari-hari untuk makan dan minum, hari-hari untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Ya, selain tradisi, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan itu? Yang pertama, kita harus melanjutkan amaliyah Ramadan. Nah, apapun amaliyah yang baik harus kita lanjutkan. Jangan sampai kita melakukan amal kebaikan seperti sedekah, seperti tadarus Al-Quran. Nah, itu kita lakukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, percuma. Nah, kalau di bulan-bulan lain sama sekali tidak mau melakukan perbuatan baik. Nah, jangan sampai. Jadi setelah Ramadan kita harus tetap melakukan amal-amal kebaikan. Justru harus malah meningkat. Ya. Meningkat amal ibadah kita. Harus meningkat dibanding bulan Ramadan, lebih giat lagi. Tujuannya di bulan Ramadan itu selain untuk mendapatkan pahala, tapi supaya terbiasa melakukan amal kebaikan. Ya, kita biasanya menamai hari raya ini dengan lebaran. Lebaran itu bukan berarti lebar atau selesai ya. Selesai ibadah dan ketaatannya. Namun Lebaran itu selesai untuk melanjutkan dengan amal berikutnya. Fa'idha farog tafangsob. Jadi kita sudah selesai amal ibadah di bulan Ramadan, nah, tapi kita harus melakukan amal lagi di bulan-bulan berikutnya. Maksudnya seperti itu. Jangan selesai Ramadan lalu tidak melakukan amal kebaikan. Nah, yang sudah disebutkan tadi itu. Maksudnya lebaran itu seperti itu. Apa yang kita rindu, yang kita kangeni dari Ramadan, kira-kira apa ya? Ya, jika kita kangen dengan ibadah Ramadan, tentu kita kangen ibadah seperti puasanya, tilawahnya, tarawihnya, maupun membangunkan bersama-sama orang untuk sahur, diiringi
diiringi musik biasanya kan ya. Nah, itu mungkin yang kita kagani itu ya. Nah, tapi jangan-jangan yang kita kangeni adalah acara televisinya atau obral pakaian, petasan, THR atau yang sebagainya. Nah, itu jangan sampai. Tapi yang paling inti yang harus kita rindu adalah mengenai ibadahnya seperti puasanya itu tadi, tarawihnya, tilawahnya, itu yang harus kita kangeni sebenarnya ya. Nah, ini untuk perenungan. Nah, ini ada di kitab Lataiful Ma'arif yang berbunyi kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyablughum syahra ramadan thumma yad'unallaha sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima olehnya. Nah, sahabat pun ketika 6 bulan itu saja berdoa untuk berjumpa bulan Ramadan lagi. Nah, itu betapa indahnya, betapa agungnya bulan Ramadan itu ya. Sampai sahabat seperti itu. Nah, ini untuk renungan untuk kita semua, bahwasanya kita harus selalu berdoa supaya kita bisa menemui bulan Ramadan yang berikutnya, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keindahan. Renungan selanjutnya, Tuhan yang kita sembah dalam bulan Ramadan, bukankah Tuhan yang kita sembah juga di luar bulan Ramadan? Ya, tentu sama ya, yang kita sembah adalah Allah. Jadi tidak ada perbedaan di bulan Ramadan atau bulan lainnya dalam hal ibadah. Tapi malah harus meningkat. Nah, jangan sampai kita di Ramadan itu rajin sholatnya, tapi di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan kita malah tidak pernah sholat. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Mari kita mengabadikan semangat dan hikmah Ramadan supaya kita di bulan selain Ramadan ini justru lebih giat amal ibadahnya. Setiap ibadah itu disyariatkan untuk membentuk karakter kita. Contohnya sholat, yaitu untuk mencegah keji dan mungkar. As-sholatu tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, itu untuk membentuk karakter kita, sholat itu. Bukan hanya gerakan sholatnya, tapi kekhusyuan sholatnya juga tersebut. Nah, yang kedua zakat, itu untuk membentuk jiwa kita yang suci. Nah, sebagai muzaki. Muzaki itu orang yang memberikan zakat. Nah, supaya melatih kita untuk selalu bersodakoh, ringan tangannya ya dalam bahasa kita biasanya. Misalnya puasa untuk membentuk karakter yang ikhlas, ihsan, dan istiqomah. Nah, itu tujuan puasa. Dan untuk meningkatkan ketakwaan kita, puasa itu. Tentu semuanya itu ya untuk mewujudkan karakter takwa dalam diri kita. Kita melakukan perintah-perintah Allah itu tujuannya untuk membentuk karakter takwa kita. Yang mana takwa itu kan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lebaran adalah laburan yang berarti memberi warna cat putih bersih baru tanpa noda. Makanya di hari yang fitri ini kita membuka lembaran baru lagi. Makanya oleh karena itu kita harus mengamalkan amal-amal kebaikan kita lebih banyak lagi dimulai dari hari raya tersebut sampai selanjutnya dan selanjutnya. Lebaran juga berarti leburan yang berarti menghapus dosa antar saudara. Di Al-Quran juga disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita di hari raya ini kan biasanya sebagai momen untuk saling memaafkan. Makanya dikatakan juga lebaran
Artinya lebur dosa kita antar saudara maupun teman. Itu. Makna lebaran itu juga berarti lebaran yang berarti mengalirkan harta dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, makanya biasanya kita di hari raya itu momen untuk zakat, biasanya zakat fitrah maupun zakat mal. Walaupun zakat mal itu di bulan apapun bisa, tapi biasanya orang-orang itu melakukan zakat mal juga di momen-momen lebaran ini. Jadi momen untuk saling sedekah. Makanya kita ketika silaturahim biasanya tuan rumah memberikan makan, memberikan minum. Nah, itu dalam bentuk apa? Itu tadi memaknai lebaran untuk saling bersedekah. Nah, itu tadi materi mengenai hari raya Idul Fitri di halal bihalal kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.